أهل العلم والنور والصلاح في هذا العام بدرين اثنين. Telah kita kehilangan bangsa Indonesia dua cahaya yang sangat besar, bahkan dua rembulan yang sangat tinggi. الحبيب حسين بن عبد الله السقاف. Yang pertama adalah Habib Hussein bin Abdullah As-Saqqaf. والشيخ ميمون زبير. Dan yang kedua adalah Syekh Maimun Zubair. ومعهم غيرهم. Dan bersama mereka pun juga banyak yang meninggal dari ulama dan salihin. يرحمهم ويعلي درجاتهم. Mudah-mudahan Allah beri rahmat beliau dan Allah angkat derajat beliau-beliau. ويجعل لهم خلائف في إندونيسيا والعالم. Dan Allah Ta'ala lahirkan insyaAllah para penerus mereka di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. ويمتعكم ببقية العلماء. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ulama-ulama yang masih hidup. ويأخذ بأيديكم لما فيه الخير. Dan Allah Ta'ala giring kita kepada hal-hal yang membawa kebaikan. يمد الله بالتوفيق أنيس بسويدان. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Gubernur Anies Baswedan. ويزيده صدقا معه. Agar Allah Ta'ala tambahkan kesungguhannya kepada Allah. وإمدادا بالتأييد لما فيه الخير والصلاح. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kebaikan dan perbaikan. والله يصلح الراعي والرعية. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan pemimpin dan rakyat. والرئيس والمرؤوس. Demikian pula pemimpin dan orang yang dipimpin. والحكومة والشعب. Dan pemerintahan serta semua bangsa ولا rakyat. يسلط عليهم الشيطان للمباعدة بينهم. Dan Allah Ta'ala tidak akan giring terhadap mereka syaitan untuk memprovokasi dan memecah belah mereka. ويحفظ عليكم سلامة قلوبكم. Semoga dijaga dari hati-hati kita, selamatnya hati kita kepada benci dengan yang lain. وأن يكون الواحد منكم سببا لنشر الرحمة والألفة. Dan dijadikan setiap individu dari kita sebab untuk menyebarkan rahmat kasih sayang satu sama lain. ولا يتسبب في سوء وشر للمسلمين. Janganlah kita dijadikan untuk jadi sebab terjadinya kejahatan dan keburukan di tengah-tengah. Saya juga kaget ya, kenapa potongan itu yang muncul ke masyarakat. Itu artinya memang masyarakat itu sebetulnya punya rasa ingin tahu yang tinggi sebenarnya apa di balik cerita gitu. Sementara kan sebenarnya pesan utamanya pada wawancara di Metro itu kan lebih pada menjelaskan lebih jauh apa yang ingin disampaikan Pak Anies pada waktu pidato di forum relawan pada tanggal 21 Mei. Tapi kembali barangkali itulah suasana batin masyarakat yang sebetulnya tidak nyaman dengan upaya-upaya menghalangi karena seperti dikatakan Pak Anies, ini kan negara merdeka, negara demokrasi yang setiap orang punya hak untuk maju, dicalonkan maupun mencalonkan maupun dipilih. Jadi saya kira viralnya potongan wawancara itu menjadi satu penanda bahwa ada kegelisahan dari masyarakat. Banyak kejahatan terbongkar usai Anies nyapres. Habib Umar sebuah tanda-tanda. Dikutip dari Populis Jakarta, Panglima Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid mengatakan, sejak Anies Baswedan disebut oleh Partai Nasdem menjadi calon presiden capres, mulai banyak skandal kejahatan terbongkar. Sepertinya ini sebuah tanda-tanda alam kalau Anies Baswedan adalah sosok atau figur yang diutus untuk melakukan perubahan di negeri ini. Akibat efek Anies tersebut telah meluluh lantakkan kejahatan yang dibungkus dengan rapi selama ini terbongkar. Tutur Habib Umar ke wartawan Minggu 28 Mei 2023. Ia menilai beberapa skandal mencuat mulai dari uang raib 439 triliun, kasus Johnny G. Plate hingga kantor Kemensos yang diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah ini sebuah sinyal yang membawa Anies Baswedan untuk dapat duduk sebagai pemimpin bangsa ke depan? Walaupun dihiasi dengan begitu banyak kemelut dan tekanan yang diarahkan kepada beliau, akhirnya akan dapat diselesaikan dengan jurus damai dan keadilan oleh Anies sebagai sosok capres yang diharapkan dan dielu-elukan oleh rakyat, katanya. Habib Umar melihat gelagat itu banyak dari kalangan elit yang membawa rasa kebencian atau kedengkian yang tak menguntungkan semua pihak. Dan yang pasti, rakyatlah kelompok yang paling banyak dirugikan dari masalah kebencian dan kedengkian tersebut. Apalagi ditambahkan dengan fitnah dan adu domba yang marak belakangan ini, ujarnya. Tak hanya itu, Habib Umar juga menyebut anehnya para elit bangsa masih belum sadar bahwa kehendak alam serta rakyat menginginkan adanya perubahan. Saya katakan tidak seorang pun dapat mencegah kehendak alam dan takdir tersebut. Segeralah bertaubat dan akhirnya menjadi mafia kejahatan dalam bentuk apapun.
Karena yang namanya kejahatan tidak akan sempurna dan menjadi musuh bersama di negara yang kita cinta ini, tuturnya. Panglima Generasi Cinta Negeri Gentari Habib Umar Al-Hamid mengatakan, sejak Anies Baswedan disebut oleh Partai Nasdem menjadi calon presiden capres, mulai banyak skandal kejahatan terbongkar. Sepertinya ini sebuah tanda-tanda alam kalau Anies Baswedan adalah sosok atau figur yang diutus untuk melakukan perubahan di negeri ini. Akibat efek Anies tersebut telah meluluh lantakkan kejahatan yang dibungkus dengan rapi selama ini terbongkar, tutur Habib Umar ke wartawan Minggu 28 Mei 2023. Ia menilai beberapa skandal mencuat mulai dari uang raib 439 triliun, kasus Johnny G. Plate hingga kantor Kemensos yang diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah ini sebuah sinyal yang membawa Anies Baswedan untuk dapat duduk sebagai pemimpin bangsa ke depan? Walaupun dihiasi dengan begitu banyak kemelut dan tekanan yang diarahkan kepada beliau, akhirnya akan dapat diselesaikan dengan jurus damai dan keadilan oleh Anies sebagai sosok capres yang diharapkan dan dielu-elukan oleh rakyat, katanya. Habib Umar melihat gelagat itu banyak dari kalangan elit yang membawa rasa kebencian atau kedengkian yang tak menguntungkan semua pihak. Dan yang pasti, rakyatlah kelompok yang paling banyak dirugikan dari masalah kebencian dan kedengkian tersebut. Apalagi ditambahkan dengan fitnah dan adu domba yang marak belakangan ini, ujarnya. Tak hanya itu, Habib Umar juga menyebut anehnya para elit bangsa masih belum sadar bahwa kehendak alam serta rakyat menginginkan adanya perubahan. Saya katakan tidak seorang pun dapat mencegah kehendak alam dan takdir tersebut. Segeralah bertaubat dan akhirnya menjadi mafia kejahatan dalam bentuk apapun. Karena yang namanya kejahatan tidak akan sempurna dan menjadi musuh bersama di negara yang kita cinta ini, tuturnya.